Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Sari berita penting. Aksi pencurian tas pedagang di Jelutung digagalkan, suami korban, pelaku diamankan. Berita kedua. Pemkab Tebo janji terbitkan Perbub keterbukaan informasi usai aksi wartawan. Berita ketiga, seorang pria dilaporkan hilang terseret ombak di pantai Koto Marapa. Berita selengkapnya, aksi nekat seorang pria mencuri tas milik pedagang bubur dan sate di kawasan Jelutung, Kota Jambi berhasil digagalkan oleh suami korban. Pelaku yang diamankan berinisial B. Henry berumur 43 tahun. Warga Kecamatan Jambi Selatan kini telah diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang menjalani proses hukum di Polsek Jelutung. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Profesor M. Yamin, RT 35, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 kemarin. Pada saat itu, korban bernama Rami berumur 48 tahun tengah berjualan ketika pelaku datang berpura-pura memesan 3 bungkus sate. Ia lalu minta agar pesan tersebut diantar ke sebuah minimarket. Saat korban lengah menyiapkan pesanan, pelaku dengan cepat mengambil tas selempang milik korban yang diletakkan di laci gerobak. Tanpa disadari pelaku, suami korban, Markoni, melihat kejadian tersebut dan langsung mengejar. Dengan sigap, Markoni berhasil mengagalkan aksi pencurian tersebut dan mengamankan pelaku di tempat. Warga yang melihat kejadian itu turut membantu hingga pihak kepolisian tiba di lokasi. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar melalui Kasih Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi, membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan pihak Polsek Jelutung. Dikatakan Dedi, mendapatkan laporan tersebut, tim Libas Unit Reskrim Polsek Jelutung yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda Ondo Siburian SH langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan pelaku serta barang bukti. Pelaku berinisial H berhasil diamankan sesaat setelah aksinya dipergoki dan dikejar oleh suami korban. Barang bukti berupa tas, handphone, uang tunai, dan sepeda motor pelaku telah kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut, ungkap Ibda Dedi kepada media Selasa 3 Juni 2025. Ibda Dedi menambahkan pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama para pedagang kaki lima yang kerap menjadi sasaran kejahatan. Kecepatan pelaporan dan kerjasama warga sangat membantu tugas kepolisian, ujarnya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jelutung dan akan segera diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, puluhan wartawan dari berbagai media lokal di Kabupaten Tebo menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Tebo pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Mereka menuntut Sekretaris Daerah Sekda Tebo bernama Cindy memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka atas pelarangan peliputan rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Rakor Karhutla yang terjadi pada pekan lalu. Dalam aksi tersebut, para jurnalis membawa poster dan berorasi menuntut kebebasan pers serta keterbukaan informasi publik. Kami minta Sekda Tebo memberikan penjelasan terkait pelarangan wartawan meliput Rakor Karhutla kemarin. Ria Rigio Black, salah seorang orator aksi. Insiden pelarangan terjadi pada sejumlah wartawan yang hendak meliput Rakor Karhutla kebakaran hutan dan lahan yang digelar di ruang rapat Sekda Tebo. Tanpa alasan yang jelas, mereka dihalangi masuk dan tidak diperkenankan meliput jalannya rapat. Hal ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap tugas jurnalistik. Koordinator aksi, lalu Muhammad Adlan, menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Kalau kebakaran hutan saja ditutupi, bagaimana masyarakat bisa waspada, ujarnya. Selain klarifikasi, para wartawan juga menuntut
Transparansi anggaran media. Mereka minta Pemkab Tebu membuka data alokasi dana kemitraan dengan media massa, termasuk penerima dan peruntukannya. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Tebu, Nazar Effendi, menerima perwakilan wartawan untuk audiensi. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa saat ini Pemkab sedang menyusun peraturan Bupati Perbup tentang keterbukaan informasi publik. Nazar juga menjanjikan klarifikasi dari Sekda Tebu dalam waktu dekat akan ditutup dengan damai setelah audiensi. Meski demikian, para jurnalis menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan pers dan transparansi publik. Transparansi informasi, keterbukaan bukan hanya soal regulasi, tapi soal kepercayaan, ujar salah satu wartawan peserta aksi. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya dilaporkan hanyut setelah diduga terseret ombak di kawasan pantai Koto Marapa, Kecamatan Padang Barat, Selasa 3 Juni 2025. Sekitar pukul 17.00 Indonesia Barat. Hingga kini berita dibuat, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian intensif. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Julfiton, menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan adanya seorang warga yang tenggelam tidak jauh dari Batu Grip, sekitar 10 meter dari bibir pantai. Korban terlihat terakhir kali sedang berenang seorang diri dalam kondisi ombak yang cukup besar. Saksi mata melihat korban berenang sekitar 100 meter dari tepi pantai. Saksi sudah mengingatkan agar korban kembali ke tepi, namun korban tetap menuju ke tengah laut hingga akhirnya hilang dari pandangan, ujar Henry. Korban yang untuk sementara disebut sebagai MRX diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Saat kejadian, korban mengenakan baju kemeja dan kaos yang kemudian ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Hingga berita ini diturunkan, identitas korban masih belum berhasil diketahui. Saksi dalam perjalanan kejadian ini bernama Aidil Perdana Putra, berumur 26 tahun, warga Jalan Samudra 88. Ia sempat berbincang singkat dengan korban sebelum peristiwa naas tersebut terjadi. Saya sempat ditanya nama oleh korban, lalu saya jawab. Setelah itu saya suruh dia ke pinggir, tapi dia terus berenang menjauh dan akhirnya hilang di balik ombak, jelas Aidil. BPBD Kota Padang bersama sejumlah unsur gabungan langsung bergerak cepat setelah menerima laporan. Tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRC BPBD yang dipimpin langsung oleh Kalaksa dan Kabid Kedaruratan dan Logistik turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Proses pencarian dilakukan dengan berenang dan menyisiri area sekitar Batu Grip. Kondisi ombak yang cukup besar menjadi tantangan tersendiri bagi tim lapangan, ujar Henry Julfiton. Selain BPBD, pencarian juga melibatkan unsur Basarnas, Damkar Kota Padang, PMI, Polri, TNI, Dinas Pariwisata, aparat kecamatan dan kelurahan, serta dukungan dari masyarakat sekitar. Semua pihak bersinergi dalam upaya menemukan korban sesegera mungkin. Hingga Selasa malam, hasil pencarian masih nihil, namun upaya pencarian akan dilanjutkan dengan memperluas radius pencarian. Mengingat arus laut yang cukup kuat, kemungkinan membawa korban menjauh dari lokasi awal tenggelam. BPBD menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan memperhatikan kondisi cuaca serta gelombang laut sebelum melakukan aktivitas di kawasan pantai. Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui informasi terkait identitas atau keberadaan korban, tutup Henry Julfiton. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.